Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Hasan Al-Banyan dan ini rekan satu tim saya, ada Mas Ahmad Nurdani dan juga Mbak Dwi Marina Wijayanti. Kami salah satu dari tim finalis LKI SSK tahun 2020. Pada kesempatan kali ini atau pada event LKI SSK tahun 2020 ini, kami mengangkat salah satu tema riset yang sedang sangat faktual, yaitu bagaimana kebijakan restrukturisasi kredit yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia guna mengangkat atau mendorong sektor ekonomi di era COVID-19 ini. Adapun beberapa variabel yang kita gunakan yaitu mengukur sejauh mana systemic risk atau risiko sistemik yang ditimbulkan oleh perbankan yang ada di Indonesia, entah itu perbankan konvensional ataupun perbankan syariah, terhadap restrukturisasi kredit yang telah berjalan kurang lebih selama 2 kuartal ini. Dan hasil dari penelitian kami menyatakan bahwasanya ternyata kebijakan restrukturisasi kredit yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia itu mampu mengurangi risiko sistemik yang ada di perbankan di Indonesia, bank konvensional maupun bank syariah. Kami menggunakan variabel risiko sistemik ini, yaitu yang kami gunakan adalah marginal expected shortfall, yaitu salah satu ukuran untuk mengukur risiko sistemik yang ada di perbankan. Nah, ada beberapa keunggulan dari penggunaan variabel marginal expected shortfall atau MAS dalam rangka untuk mengukur risiko sistemik. Nah, keunggulan apa saja itu? Mungkin rekan saya bisa menjelaskan. Kenapa kita menggunakan marginal expected shortfall atau MAS itu? Karena dari penelitian-penelitian sebelumnya itu mengungkapkan bahwa sebagian besar penelitian itu banyak menggunakan metode VAR untuk mengukur risiko sistemik di perbankan. Tetapi penelitian sebelumnya menyebutkan bahwa penggunaan VAR itu gagal untuk menemukan potential loss pada saat terjadinya krisis, sehingga beberapa penelitian sebelumnya juga mengungkapkan bahwa MAS itu lebih akurat untuk melihat risiko sistemik perbankan pada saat terjadinya krisis. Oleh karena itu kita menggunakan metode MAS ini untuk mengukur sistemik risk yang ada di perbankan. Mungkin ada satu tambahan lagi, selain kita mengukur risiko sistemik dari perbankan, kita juga mengukur tentang volatilitas stock return atau imbal hasil dari sebuah saham perbankan. Ternyata hasil dari penelitian kami mengatakan bahwasanya pada era COVID-19 ini, pada kuartal 1 memang volatilitas harga saham itu sangat volatil atau sangat naik turun sekali. Kalau naik dia akan naik tajam, kalau turun dia akan turun dengan tajam. Tapi seiring berjalannya waktu, dalam jangka waktu yang cukup lama, yaitu di kuartal kedua, ternyata pergerakan harga saham itu semakin rendah volatilitasnya. Artinya investor mempertimbangkan bahwasanya COVID-19 itu sebagai bad sentiment atau sentimen yang buruk, sehingga menyebabkan volatilitas harga saham itu naik dan turunnya sangat volatil sekali. Tetapi dalam waktu jangka yang cukup lama, yaitu dari kuartal 1 ke kuartal 2, investor tidak lagi mempertimbangkan COVID-19 sebagai bad sentiment, tapi ada sentimen lain, yaitu good sentiment, yaitu seperti kebijakan pemerintah yang telah dikeluarkan untuk mendorong atau menstimulasi pertumbuhan ekonomi. Salah satunya adalah restrukturisasi kredit. Nah, mungkin dari hasil penelitian ini kami bisa memberikan rekomendasi pada pelaku kebijakan atau regulator, bahwasanya di sini untuk perbankan regulator perlu menyediakan kebijakan-kebijakan atau aturan-aturan yang precise, ya, artinya yang tepat guna mendorong ekonomi Indonesia. Kemudian juga bagi para pengusaha, kita juga bisa bicara bahwasanya di era COVID ini semuanya memang sedang sulit, bisnis juga semuanya sedang turun. Diharapkan para company dan juga pengusaha itu bisa hibernasi, ya, dalam artian bertahan sebisa mungkin dengan cash yang dimiliki atau dengan modal yang ada. Nah, kemudian bagi pihak regulator juga bisa menyediakan stimulus-stimulus bagi pengusaha. Salah satu contohnya adalah restrukturisasi kredit. Mungkin ini bisa dipertimbangkan dalam jangka waktu yang cukup lama. Nah, kemudian bagi individual policy makers atau para pemangku kebijakan bisa membuat sebuah pembayaran hutang atau kredit bagi individu itu
bisa diperingan juga, dan juga bagi perbankan untuk bisa lebih selektif dalam memilih nasabah kreditnya di era COVID-19. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dari hasil riset di LKI SSK tahun 2020 ini. Semoga riset ini bermanfaat bagi pemangku kebijakan, investor ataupun individual dan masyarakat luas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.